kandungan, sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa bahwa kita pernah hidup di alam kandungan seorang ibu. Meskipun waktunya berbeda, ada yang 7 bulan, 9 bulan, 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Tetapi yang pasti di sana kita menemukan kebahagiaan laksana hidup di dalam surga, yang memang manusia itu berasal dari surga. Sampailah saatnya kita memasuki alam yang ketiga. Keluarlah kita dari kandungan seorang ibu. Kita saksikan tidak ada seorang bayi yang lahir dari kandungan ibunya dalam keadaan tertawa. Pasti semuanya menangis, padahal ayah ibunya tertawa bahagia. Sanak famili, keluarga, tetangga berdatangan menyambut kegembiraan atas lahirnya sang bayi. Tetapi yang disambut dengan kebahagiaan justru malah menangis. Maka ulama berkata, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nas haulaka yadhakuna surura. Wahai bayi, ketika engkau dilahirkan dari kandungan ibumu, kamu dalam keadaan menangis, sementara manusia sekitar kamu yang hadir ketika kamu lahir dalam keadaan tertawa. Wajhad li nafsika an takuna iza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Berusahalah kamu, kalau kamu lahir menangis, orang lain tertawa bahagia. Berjuang dan upayakan oleh kamu, di saat nanti kamu yang meninggalkan dunia yang fana ini, kamu yang tertawa, wajahnya cerah ceria, berbekal amal soleh, siap menghadap Allah. Sementara orang lain yang dulu ketika kita lahir tertawa bahagia, sekarang ini menangis berduka cita. Saudara kita yang wafat 7 hari yang lalu, kita semua merasa kehilangan. Banyak sudah saudara-saudara kita yang belakangan ini wafat. Ternyata mereka adalah orang-orang yang baik, yang selama hidupnya penuh pengabdian. Baik pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengabdian untuk agama, bangsa, dan negara. Kita ditinggal oleh Pak Sekda Haji Saifullah, menyusul kemudian Camat Kelapa Gading, dan terus menerus ada Kiai Haji Aslih Ridwan yang wafat juga beberapa hari yang lalu. Kemudian hari ini kita peringati 7 harinya wafatnya saudara kita. Semua itu adalah kita kenang semasa hidupnya. Maka layaklah kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ikut berbelasungkawa, ikut berduka cita. Kenapa? Hilangnya mereka, hilangnya saudara-saudara kita ini tentu saja membawa duka cita yang amat sangat mendalam. Bukan hanya keluarga yang ditinggalkan yang berduka cita, tetapi juga teman sejawat, rekan sekerja, lingkungan di masyarakatnya, semuanya merasa kehilangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mautu haqqun, mati itu hak, mati itu wajib. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, seberapa banyak harta kekayaan yang dia miliki, pada saatnya semua akan ditinggalkan, karena kita pasti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hubungan kita dengan orang yang sudah wafat? Apakah kemudian putus begitu saja?
Orang yang sudah meninggal dunia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Di alam barzah tidak ada lagi sholat. Di alam barzah tidak bisa sedekah. Di alam barzah tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Karena semua adalah amalan-amalan yang mesti dikerjakan di dunia. Tetapi bagi orang yang sekarang berada di alam kubur atau alam barzah, maka tugas orang yang masih hidup adalah menyampaikan hadiah, membacakan doa, dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, dengan waktu yang singkat, bahwa orang-orang yang di alam barzah itu adalah menunggu sesuatu yang sampai kepadanya. Mal mayitu fil qabri illa kal ghariqil mughawis yantaziru da'watan talhaquhu. Mayit di dalam kuburan laksana orang yang tenggelam. Dia hanya menunggu doa yang sampai kepadanya dari anak-anaknya, dari karib kerabatnya, termasuk kita yang mendoakan pada hari ini. Insya Allah sampai kepada orang yang berada di alam barzah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, baik oleh teman, terutama oleh keluarga. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada banyak pertanyaan, apakah sedekah orang yang hidup kepada orang yang sudah wafat itu akan sampai? Sampai atau tidak sampai, itu adalah urusan Allah. Tetapi ada catatan khusus dan contoh-contoh dari baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga pertama adalah sedekah. Sedekah dengan apa? Sedekah bil maliyah, sedekah dengan harta. Keluarga ada rezeki, dia bisa memberikan sedekah. Niatkan sedekah yang dia berikan untuk almarhum suami kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Anak-anak kita ketika datang ke masjid hari Jumat, berikan mereka uang agar bisa memberikan sedekah. Sedekah dengan harta tidak punya. Sedekah bitilawatil Quran. Kita bisa bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia dengan cara membaca Al-Quran. Hari ini kita baca surah Yasin, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ayat demi ayat, surat demi surat yang kita baca, pahalanya Allah sampaikan kepada orang yang kita niatkan pada hari ini. Kita hadiahkan Quran yang kita bacakan. Baca Quran belum lancar, bisa sedekah dengan istighfar. Bukankah baginda Nabi mengajarkan kita, anak-anak yang soleh mendoakan kedua ibu dan bapaknya dengan satu doa yang sangat singkat, namun memiliki makna yang sangat dalam. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil. Baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah wafat, maka doa inilah yang dipanjatkan anak-anaknya, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua keluarga yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa kita lakukan terkait sedekah kita, hadiah kita dari orang yang hidup terhadap orang yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa keduanya. Demikian pula dosa ibu dan bapak kita,
dosa keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali